Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal lanjut lagi alur cerita paling mood di channel ini, yaitu Iblis Murim butuh psikolog. Sayangnya sih viewernya dikit ya. Jadi semoga teman-teman tuh bisa ngajak orang lain buat nonton alur cerita paling mood di sini. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim butuh psikolog atau klik link playlist yang ada di deskripsi. Kita juga ingetin obrolan isekai udah luncurin membership, membernya murah banget, cuma 10.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim butuh psikolog part 58. Di video sebelumnya, Lee Jaha kan baru aja menghajar si Mahak, kepala klan Sima yang sok keras banget. Lee Jaha tuh ngehajarnya dengan pelan dan juga menyakitkan. Kepala klan Sima itu sampai cedera total karena apa yang dilakukan oleh Lee Jaha. Sekarang Lee Jaha udah pergi dari cabang aliansi Murim di Gunung Heng. Lee Jaha udah mau pulang ke Sekte Hao membawa para bandit. Lee Jaha akan memenuhi janjinya dan dia bakal menghajar mereka yang malas dan akan memberikan kehidupan lebih baik untuk mereka yang mau belajar. Kehidupan baru dari para bandit ini udah jelas terlintas di depan mata mereka sekarang. Setelah semua yang terjadi, kita sampai di ruangan Ketua Aliansi Murim. Im Sobaek kayaknya sih udah capek banget ya setelah semua pertarungan yang terjadi. Saat Im Sobaek udah mau tidur, tiba-tiba banget nih ruangannya diketuk seseorang. Im Sobaek yang nggak bisa mengabaikan siapapun, itu langsung menyuruh tamunya untuk masuk. Di sana ternyata ada Jenderal Gongsun. Jenderal Gongsun yang datang langsung memberi selamat atas penyerangan yang dilakukan Aliansi Murim. Katanya tuh udah berhasil. Im Sobaek menyuruh Jenderal Gongsun untuk duduk. Jenderal Gongsun yang duduk tuh langsung aja ke intinya kalau dia membawa laporan dan meminta maaf telah mengganggu waktu istirahat dari Im Sobaek. Im Sobaek nih bilang kalau aman aja dan menawarkan minuman ke Jenderal Gongsun. Jenderal Gongsun ya mana mungkin bisa nolak. Jenderal Gongsun ternyata datang untuk melaporkan Lee Jaha berduel dengan si Mahak. Im Sobaek menanyakan apa alasan mereka bisa berduel. Apakah karena insiden yang terjadi dalam pertemuan di mana Lee Jaha disuruh berdiri oleh si Mahak. Jenderal Gongsun tuh minum dulu sebelum menjelaskan karena kayaknya sih bakal capek. Tapi teh yang dikasih tuh ternyata rasanya pahit minta ampun. Jenderal Gongsun langsung menjelaskan kalau ketua Sekte Hao kemarin tuh tiba bersama bandit dan juga barang rampasan dari Sekte Namak. Kepala klan Sima itu nggak terima kalau para bandit nggak diikat. Di sini pertengkaran terjadi karena Lee Jaha tuh nggak mau ya para bandit diikat. Im Sobaek akhirnya ngerti apa yang terjadi. Im Sobaek sampai harus minum karena masalah kecil ini malah jadi duel. Im Sobaek menjelaskan kalau dia nggak ngerti dengan si Maha. Kok bisa sih pria tua tersebut melarang ketua Sekte Hao merekrut anggota baru? Im Sobaek kemudian menanyakan alasan yang diungkap Lee Jaha. Jenderal Gongsun menjelaskan kalau Lee Jaha katanya juga memiliki pembenaran. Lee Jaha bilang kalau dia tuh emang bertanggung jawab pada para bandit. Ya karena Lee Jaha membereskan mereka jauh lebih banyak dari siapapun. Setelah penjelasan Lee Jaha, Jenderal Gongsun menceritakan kalau si Mahak tuh terus memaksa mengikat para bandit. Akhirnya Lee Jaha langsung menantang si Mahak untuk berduel. Im Sobaek menanyakan hal lebih lanjut. Im Sobaek menanyakan gimana dengan hasil duel tersebut. Jenderal Gongsun dengan wajah resah bilang kalau masalahnya ada di situ. Si Mahak tuh dinyatakan kalah dan sekarang mereka ngeluh karena Lee Jaha dianggap berlebihan. Im Sobaek penasaran kalau Lee Jaha dianggap berlebihan. Im Sobaek tuh menanyakan apakah Lee Jaha bertarung dengan cara kotor. Jenderal Gongsun menceritakan dengan detail nih. Dalam duel tersebut si Mahak tuh meremehkan Lee Jaha dan memberi Lee Jaha kesempatan untuk menyerang duluan. Im Sobaek bilang kalau itu kan wajar. Si Mahak emang lebih kuat kan daripada Lee Jaha. Jenderal Gongsun juga bilang kalau Lee Jaha tuh sempat berterima kasih, kemudian siap-siap menggunakan teknik milik Sekte Hao. Jenderal Gongsun sambil mempraktekkan gerakan Lee Jaha itu menjelaskan kayak ibu-ibu komplek lagi gibah. Lee Jaha ini katanya membuat gumpalan ki merah di tangan kanannya. Dengerin ini, Im Sobaek tuh langsung tegang guys. Jenderal Gongsun sampai nanyain kok ketuanya jadi panik. Im Sobaek bilang nggak ada apa-apa. Jadi Jenderal Gongsun bisa lanjutin ceritanya.
Jenderal Gongsun lanjut mempraktekkan gerakan Li Jaha dan menjelaskan kalau Li Jaha tuh juga menyiapkan gumpalan ki berwarna biru di tangan kirinya. Setelah itu, Li Jaha mulai menyatukan ki tersebut dengan memutarnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Di tengah Li Jaha bersiap, Jenderal Gongsun juga bilang kalau Li Jaha tuh terus bergumam hal-hal yang aneh. Tadada, tadada, bum caca. Di sini Im Sobaek pusing dengerin penjelasannya karena nggak tahu apaan tuh tadada bum caca. Jenderal Gongsun bilang kalau Li Jaha terus bergumam nggak jelas pokoknya dan kemudian memutar energi di tangannya membentuk pola yin dan yang lalu melemparkannya dengan kecepatan tinggi. Im Sobaek yang denger ini itu makin tegang dengan apa yang dibicarakan oleh Jenderal Gongsun. Jenderal Gongsun lanjut menjelaskan kalau dia nih punya asumsi tadada bum caca yang dikatakan Li Jaha itu kayaknya teknik serangan psikologi yang mengandalkan cahaya dan juga ledakan. Jenderal Gongsun bilang kalau setelah ledakan yang besar terjadi, dia tuh bisa melihat kalau si Mahak terluka tak sadarkan diri. Si Mahak katanya sempat bangkit namun terluka parah karena penyimpangan ki. Jenderal Gongsun mengakui kalau sampai sekarang dia tuh nggak bisa paham teknik Li Jaha. Tapi dalam kepala cewek ini, dia tuh merasa kalau Li Jaha cuma melakukan serangan psikologis seperti ngebacotin si Mahak sampai muntah karena frustasi. Im Sobaek kemudian menghela napas setelah Jenderal Gongsun cerita. Im Sobaek menjelaskan ke Jenderal Gongsun, teknik Li Jaha itu tuh bukan serangan psikologis atau gertakan semata doang. Im Sobaek bilang kalau teknik yang sama itu juga digunakan Li Jaha meratakan markas dari sekte Namak. Im Sobaek juga yakin kalau apa yang dilakukan Li Jaha pada si Mahak pasti nggak berlebihan. Bahkan Li Jaha pasti menahan dirinya karena kalau Li Jaha full power dengan skill tersebut udah jelas si Mahak hilang dari muka bumi. Im Sobaek kemudian menanyakan protes apa yang dilayangkan oleh keluarga si Mahak sekarang. Jenderal Gongsun bilang kalau intinya sih mereka protes ya dengan serangan pertama Li Jaha yang dianggap berlebihan. Di sini Im Sobaek mulai bete. Im Sobaek bilang kalau keluarga Sima ini kayaknya sih minta digampar. Mereka yang duluan memberikan kesempatan ke Li Jaha, sekarang malah mereka yang mengeluh. Im Sobaek juga bilang kalau klan Sima ini nggak guna dalam penyerangan yang barusan terjadi. Sekte Hao jelas lebih berkontribusi tuh dan klan Sima malah cuma bisa buat masalah. Im Sobaek yang udah bete langsung bilang ke Jenderal Gongsun kalau Im Sobaek tuh punya pesan untuk keluarga Sima. Im Sobaek bilang kalau keluarga Sima ini kalah memalukan dan sekarang malah ngeluh, mending keluarga itu dibubarin aja katanya. Im Sobaek bilang ke Jenderal Gongsun untuk menyampaikan hal tersebut baik dan benar supaya klan Sima tuh bubar aja kalau banyak ngeluh. Di sini Jenderal Gongsun memasang ekspresi nggak seneng. Jadi Im Sobaek menanyakan kenapa Jenderal Gongsun tuh kelihatan khawatir. Jenderal Gongsun bilang kalau dia tuh menyampaikan ke klan Sima kalau klan Sima harus bubar aja, maka hubungan mereka bisa makin buruk. Apalagi klan Sima tuh lagi bersedih. Kepala klan mereka kan sedang terluka. Jenderal Gongsun menyarankan supaya pesannya diperhalus aja. Im Sobaek yang mendengar saran dari Jenderal Gongsun sebenarnya tuh nggak mau menarik pesannya ya. Tapi Im Sobaek kan emang bijak. Im Sobaek menanyakan emang separah apa sih luka dari si Mahak. Jenderal Gongsun bilang kalau dia udah mendapat penjelasan dari kepala cabang Gunung Heng. Si Mahak katanya terluka parah. Saking parahnya si Mahak ini tuh harus meditasi selama 10 tahun untuk kembali pulih. Kepala cabang aliansi Murim di Gunung Heng juga bilang kalau si Mahak ini pasti digantikan dalam waktu dekat sebagai kepala keluarga karena terluka parah. Im Sobaek yang dengar ini akhirnya ngerti kalau dia tuh nggak boleh terlalu kasar. Im Sobaek akhirnya setuju untuk memperhalus pesannya pada klan Sima agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Im Sobaek juga memberi pesan pada Jenderal Gongsun agar Jenderal Gongsun tuh mengirim satu utusan untuk tinggal selama 20 hari di sana untuk mencegah klan Sima menyulut konflik dengan sekte Hao. Jenderal Gongsun bilang kalau dia tuh akan melaksanakan perintah dari Im Sobaek.
Setelah membicarakan protes dari klan Sima, Jenderal Gongsun melanjutkan kalau tentang barang rampasan perang. Jenderal Gongsun bilang kalau Lee Jaha tuh ngebawa 3 kereta yang berisi harta berupa emas dan juga barang berharga dari Sekte Namak. Di sini Im Sobaek tuh jadi kaget banget karena Lee Jaha ternyata membawa banyak banget barang rampasan perang. Padahal Lee Jaha tuh bisa membawanya pulang ke markasnya. Jenderal Gongsun menjelaskan kalau Sekte Hao membawa barang tersebut ke aliansi Murim karena percaya Im Sobaek akan membaginya dengan rata pada semua yang terlibat. Im Sobaek ngerti apa keinginan Lee Jaha. Im Sobaek langsung memberi perintah. Nah, Jenderal Gongsun harus mencatat dengan benar siapa aja yang terlibat lalu membagi rata barang rampasan yang dibawa Lee Jaha. Im Sobaek juga bilang kalau Jenderal Gongsun harus memastikan kalau tuan muda keluarga Mong itu mendapatkan apresiasi yang pantas. Im Sobaek ngaku ya kalau ada banyak anggota aliansi itu selamat di utara karena aksi dari Mongrang. Pria hidung belang ini bakal ketemu dengan Jenderal Gongsun. Jenderal Gongsun mah kayaknya harus hati-hati. Mending pakai helm full face aja mbak daripada mbaknya trauma ketemu pria hidung belang. Nah, Jenderal Gongsun yang mendapat perintah jelas siap untuk melaksanakan. Im Sobaek kemudian bertanya lebih lanjut. Im Sobaek tuh mau laporan siapa saja anggota aliansi yang gak bergerak saat penyerahan kemarin. Jenderal Gongsun bilang kalau dia udah punya catatannya. Ada beberapa ketua pavilion, ada beberapa kepala ahli strategi militer, ada kepala instruktur, dan ada juga beberapa senior dari short unit. Im Sobaek menghela napas dan bilang kalau dia mau semuanya makan malam bersama sekarang. Jenderal Gongsun kemudian bilang kalau dia tuh akan mengumpulkan semua orang. Im Sobaek bilang kalau Jenderal Gongsun jangan bilang mau ngumpulin orang karena itu sama aja dengan bilang kalau Im Sobaek mau memarahi mereka. Jenderal Gongsun bilang kalau dia mengerti ketua. Nah, saat Jenderal Gongsun mau keluar, cewek ini tuh menanyakan satu hal. Kenapa teh yang diminum ketua aliansi itu pahit banget? Ketua aliansi bilang kalau itu adalah ramuan obat. Ketua aliansi ngaku kalau dia ternyata udah mengkonsumsi teh tersebut sejak lama untuk meredam amarahnya. Siapa sangka Im Sobaek ternyata emosian. Nah, Im Sobaek bilang kalau Jenderal Gongsun harus terbiasa dengan minuman kayak gitu karena Jenderal Gongsun ini bakal jadi orang penting di aliansi Murim nantinya. Im Sobaek memperingatkan Jenderal Gongsun kalau di dunia Murim bukan hal yang sederhana. Di aliansi ortodoks ada banyak orang kurang ajar kayak si Mahak yang buat banyak orang pusing. Im Sobaek juga bilang kalau guru Jenderal Gongsun itu jadi berubah ya karena orang problematik kayak si Mahak. Jenderal Gongsun yang udah mendapatkan banyak penjelasan kemudian berdiri. Jenderal Gongsun tuh pamit kepada ketua aliansi. Di sini ketua aliansi bilang kalau Jenderal Gongsun ini jangan buru-buru, habisin dulu tuh tehnya. Jenderal Gongsun tahu kalau dia nggak punya pilihan selain meminum teh pahit tersebut. Dengan segenap keyakinan, Jenderal Gongsun tuh meneguk teh di depannya. Jenderal Gongsun harus ngaku orang kuat kayak ketua aliansi emang selalu punya selera aneh. Jenderal Gongsun yang selesai minum teh obat langsung aja tuh berpamitan untuk undur diri. Setelah Jenderal Gongsun pergi, akhirnya ketua aliansi Murim bisa sendirian. Im Sobaek menutup matanya dan bilang kalau dia tuh butuh banget tidur untuk sekarang. Di tengah matanya yang terpejam, Im Sobaek malah kepikiran. Tadada bum caca itu apaan sih sebenarnya? Im Sobaek mah nggak ngerti, tapi terus ngulangin mantra Lee Jaha. Tadada bum caca. Emang sih mantra Lee Jaha tuh ediktif banget. Nah, setelah kita lihat apa yang terjadi di aliansi Murim, akhirnya nih kita pindah ke Black Rabbit Union. Di markas Mas Jaha ini ternyata lagi dilakukan pembagian kelompok karena jumlah mereka katanya makin banyak. Orang-orang yang lebih dulu masuk di Black Rabbit Union itu dimasukkan dalam Skuadron Monyet 1. Nah, para bandit yang bergabung belakangan dan jadi orang insaf dari Sekte Namak itu masuk ke kelompok Skuadron Monyet 2. Kalau ada yang nanya, kok bisa bang namanya Skuadron Monyet? Ya, namanya juga orang gila bang. Suka-suka Lee Jaha lah mau namain mereka apaan. Mau monyet kah, mau kucing, mau babi, mau anjing, terserah Lee Jaha bang. Saya juga pusing bang lihat orang ini bang. Balik ke ceritanya, Sogen Pyong sendiri tuh bakal menjadi ketua dari skuadron para monyet dan jadi pelatih mereka. Sogen Pyong tuh jelas jadi yang paling sibuk karena memiliki lebih banyak orang untuk diatur. Kalau orangnya waras mah nggak masalah, tapi ini kan para monyet guys.
Hari demi hari di Black Rabbit terus berlalu. Lee Jaha tidur di dekat pohon bunga plum favoritnya. Lee Jaha bertanya pada semua orang siapa yang berani mengeluh di sana. Sampai Lee Jaha terbangun dari bobok cantiknya. Semua orang langsung teriak minta maaf pada Lee Jaha. So Genpyong yang ada di sana ternyata tengah melatih para bandit. So Genpyong ini emang pusing banget. Makanya mukanya tuh makin pemarah. So Genpyong bilang kalau siapapun yang mengeluh tentang latihan yang mereka jalani, maka mereka bisa ke prefektur Ilyang mencari pekerjaan. So Genpyong teriak kalau para bandit sialan ini harus bersyukur karena bisa diberi kesempatan kedua oleh ketua sekte Hao setelah melakukan kejahatan. Para bandit kemudian minta maaf sekali lagi. Lee Jaha bilang kalau semangatnya udah oke, jadi mereka harus lanjut ke neraka dengan latihan. Genpyong kemudian memperingatkan mereka semua kalau mereka ini nggak boleh ribut karena di samping mereka, ketua mereka lagi bobok cantik. Genpyong bilang kalau Lee Jaha bangun karena mereka ngeluh, mereka tuh bakal dikirim ke neraka jalur ekspres. Para bandit ini langsung terdiam. Nah, Lee Jaha itu ngoceh sekarang. Lee Jaha bilang kalau mereka semua pasti jengkel kan dan bertanya-tanya, kok Lee Jaha tidur di sana padahal punya kamar mewah. Lee Jaha bilang kalau dia tuh emang suka tidur sambil lihat orang latihan dengan cara menderita. Setelah Lee Jaha ngoceh, pria ini beneran tidur guys. Para bandit sih mana mungkin mau protes. Kalau mereka digampar ya bisa aja beneran tuh mereka ke neraka jalur ekspres. Lee Jaha yang emang gila tiba-tiba bangun. Lee Jaha bilang kalau dia lupa memberi mereka satu pesan penting. Lee Jaha bilang ke Genpyong kalau mereka malas, kirim aja mereka cari pekerjaan di prefektur Ilyang. Lee Jaha kemudian memperingatkan para bandit, siapa aja yang mengacau di prefektur Ilyang dan melakukan kejahatan di sana, maka dia bukan cuma akan ke neraka di akhirat, tapi juga akan merasakan neraka dunia terlebih dahulu. Para bandit ini sih jelas tahu ya kalau mereka dalam masalah. Makanya bang, jangan jadi bandit. Hidup tuh bang, ngecil aja, cari duit halal. Abang gak bakal punya urusan tuh dengan Lee Jaha. Andai cari uang halal kemarin. Nah, hari demi hari telah berlalu, Lee Jaha tuh cuma melakukan hal yang sama. Lee Jaha bakal tiduran sambil nonton para anak buahnya latihan bagai di neraka. Lee Jaha di sini tuh sebenarnya bukan menonton doang. Lee Jaha tuh juga kepikiran satu hal penting, formasi pedang dari aliansi Murim. Dalam kepala Lee Jaha, formasi pedang tersebut nggak bisa berhenti membuatnya takjub. Formasi ini tuh dipimpin oleh orang terkuat dari aliansi Murim yaitu Im So-baek dan bergerak berdasarkan keputusan Im So-baek. Lee Jaha saat berada di sana itu bisa lihat dengan jelas kalau formasi ini itu diyakini semua orang dengan sangat teguh. Anggota paling tua dan anggota paling muda itu bisa menyatu dalam formasi tersebut tanpa celah. Padahal jelas mereka memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain. Lee Jaha penasaran bagaimana cara Im So-baek menanam keyakinan pada anak buahnya sampai mereka tuh bisa bergerak dengan begitu terkoordinir satu sama lain. Belum lagi kemampuan bawahan dari Im So-baek itu tuh di atas rata-rata. Lee Jaha nggak bisa berhenti penasaran. Im So-baek nih punya gaya kepemimpinan seperti apa sampai bisa membuat aliansi Murim punya kemampuan individu oke dan formasi yang mengerikan banget. Lee Jaha yang pusing mikirin itu tahu dia nggak akan bisa mendapatkan jawaban sekarang. Lee Jaha langsung bangun dan menyuruh semua bandit untuk berdiri. Lee Jaha di sini menjelaskan kalau dia adalah pemimpin yang tidak becus. Tapi Lee Jaha itu juga sangat benci kalau dalam kelompoknya ada perkelahian. Lee Jaha memperingatkan para bandit kalau mereka ini adalah skuadron monyet 2 dan skuadron monyet 1 adalah senior mereka. Jadi kalau para bandit ini berlaku nggak hormat ke skuadron monyet 1, mereka tuh bakal digampar oleh Lee Jaha. Dengan serempak para bandit ini tuh terima perintah dari Lee Jaha. Nggak lama kemudian, Cha Seung-tae juga muncul. Cha Seung-tae itu langsung dipanggil oleh Lee Jaha. Lee Jaha bilang ke Cha Seung-tae kalau tidak semua bandit yang dia bawa mau jadi petarung. Ada beberapa dari mereka yang mau jadi pekerja biasa di Ilyang. Lee Jaha bilang kalau Cha Seung-tae tuh punya tugas spesifik ngebawa mereka ke Ilyang untuk jadi pekerja. Lee Jaha mau Cha Seung-tae ini catat tuh siapa saja yang males dan siapa saja yang rajin. Mereka yang males bakal terus jadi pekerja biasa bahkan kena gampar, dan yang rajin bakal diberikan pekerjaan lebih layak seperti mengelola bisnis dari sekte Hao. Lee Jaha memperingatkan Cha Seung-tae untuk melihat mereka dengan benar. Cha Seung-tae bilang kalau dia siap melaksanakan perintah. Di tengah Lee Jaha terus memberi perintah, tiba-tiba banget nih ada seorang pria yang muncul di atap tembok. So Genpyong itu langsung mau menarik pedangnya dan
dan menanyakan identitas dari pria tersebut. Pria ini kelihatan santai dan menanyakan mana ketua sekte Hao. Lee Jaha langsung bilang ke Genpyong dan juga Cha Seung-tae untuk santai aja bro, santai. Mereka boleh masuk ke dalam aula untuk makan dan juga istirahat. Lee Jaha ngaku kalau pria yang ada di atap adalah tamunya. Semua orang jelas tuh dengerin perkataan Lee Jaha. Lee Jaha bersikap tenang karena ternyata tahu siapa pria yang tadi mengagetkan semua orang. Pria ini itu adalah salah satu dari Gold Silver Seven Insect. Seperti namanya, mereka adalah serangga yang menginginkan perak dan emas, yaitu uang. Jadi di mana ada uang banyak, maka mereka bakal muncul. Lee Jaha di masa lalunya kenal dengan semua serangga tersebut. Lee Jaha bahkan menceritakan kalau dialah yang mengirim mereka semua ke neraka. Nah, bagi Lee Jaha, para serangga ini tuh bukan masalah utamanya. Tapi, masalah utamanya adalah pria yang mengendalikan mereka. Salah satu kriminal yang paling dibenci oleh aliansi Murim. Lee Jaha yakin kalau kedatangan serangga-serangga ini ya karena mereka mencium uang dari sekte Hao. Lee Jaha langsung menanyakan pria ini mau apa datang ke sana. Si pria gondrong tersebut jawab kalau dia tuh datang karena mendengar ketua sekte Hao udah jadi terkenal dan kaya raya. Pria ini bilang kalau dia tuh membawa pesan dari masternya yang bernama Master Yukhap yang mau datang ke sekte Hao untuk bicara soal bisnis. Master Yukhap ini katanya bakal datang malam ini atau besok malam. Lee Jaha bilang kalau mau datang ya datang besok malam aja bang. Nah, pria gondrong nan ompong ini kemudian ACC perkataan Lee Jaha. Nggak lama kemudian tuh dia langsung menghilang. Cha Seung-tae yang ada di sana kemudian menanyakan siapa sih pria yang tadi muncul. So Genpyong yang baru keluar dari aula bilang kalau dia kenal Master Yukhap. Dia dikenal sebagai cacing uang kan. Lee Jaha bilang kalau Genpyong ini bener. Genpyong kemudian bilang gimana kalau mereka menyiapkan jebakan aja dan beresin mereka semua. Lee Jaha menanyakan ke Genpyong. Genpyong ini emangnya percaya diri bisa menang dari Master Yukhap. Genpyong ngaku kalau dia nggak yakin karena nggak pernah bertemu secara langsung. Nah, Lee Jaha bilang kalau gitu mereka nggak akan bertarung. Lee Jaha akan menyambut mereka secara pribadi. Setelah Lee Jaha bicara dengan Genpyong, Lee Jaha merasa kalau hidupnya sekarang memang makin ribet. Di kehidupan pertamanya, Lee Jaha tuh nggak terlibat dengan sekte Namak, tapi sekarang malah menjadi pemimpin mantan member mereka. Lee Jaha tahu kalau tanggung jawab yang awalnya harus diemban oleh Im Sobaek, sekarang malah diemban oleh Lee Jaha. Lee Jaha juga nggak nyangka sih kalau siapa yang dia temui di masa lalu malah ketemu juga di masa sekarang. Lee Jaha merasa kalau para serangga ini bahkan akan dibereskan Lee Jaha lagi di kehidupan kedua Lee Jaha. Ya gimana pun hidup emang nggak bisa ditebak guys. Jadi Lee Jaha nunggu aja apa yang akan terjadi. Kira-kira masalah apa lagi nih yang bakal mendatangi Lee Jaha? Apakah Lee Jaha akan bertarung dengan Master Yukhap? Apa Master Yukhap ini pantas jadi lawan Lee Jaha? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Ya, kita ngingetin lagi kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya supaya channelnya makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.